Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini tanpa gue harus beli mic baru, gue membeli sebuah software dan mudah-mudahan bisa membuat suara gue jauh lebih clear. Nah, gue akan update kondisi gue saat ini, dimana saat ini gue rada-rada kadang-kadang anxiety dengan posisi gue yang gue pegang. Alasannya karena gue cuma pegang 3 posisi. Kalau misalkan kalian lihat di Stockpick, kalian bisa lihat posisi gue pegang di mana aja dan harga sahamnya lagi pada turun. Tapi gue yakin dengan apa yang gue lakukan, akan tetapi karena harganya turun jadi kayak anjir, gue harus berpikir ulang apakah ini investasi gue yang paling benar atau enggak. Kejadian ini pernah terjadi sebelumnya di 2019, 2020, even tahun lalu dan segala macam, and so on and so on. Yang perlu kalian lakukan adalah apakah tesis kalian benar atau enggak. Dan gue akhirnya bikin sebuah rumusan untuk diri gue pribadi dan gue mau share sama kalian mengenai margin of safety tipe gue, dimana dengan adanya margin of safety ini bisa bikin gue tidur malam. Margin of safety ini gak perlunya semuanya ada dalam satu saham tertentu, tapi minimal menurut gue ada 2 itu jauh lebih bagus. Kalau misalnya ada 1 yang dengan strong convictions itu jauh lebih bagus lagi. Jadi lo gak butuh semuanya. Pertama adalah low PE. Idealnya kalau misalkan kata Mohnis Pabrai itu PE under 1. Tapi kalau misalkan kalian lihat akan sangat jarang sekali dengan perusahaan dengan PE 1. Kalaupun ada dengan PE 1, ya kadang-kadang perusahaannya mau mati lah atau sudah suspend lah kalau kalian lihat di Stockbit. Atau misalkan perusahaan tersebut mendapatkan one time earning gitu. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah forward PE-nya berapa. Jadi at least 1 tahun ke depan kalian bisa punya convictions terhadap perusahaan tersebut mengenai dari mengenai dari earnings-nya atau dari cash flow-nya. Kalau menurut gue akan jauh lebih bagus kalau kalian melihat dari sisi cash flow-nya, nggak cuma sekedar earning-nya. Jadi kalian bisa tahu bahwa earning yang didapatkan oleh mereka benar-benar menghasilkan uang. Kedua adalah buy on production growth based on sales. Ini gue ngerasa bahwa karena gue pegang dari sebuah perusahaan yang berbau coal, gue ngerasa bahwa banyak dari perusahaan coal ini yang sebenarnya produksinya terus-menerus turun dan story-nya itu menurut gue kurang bagus. Gue akan jauh lebih senang kalau misalkan megang sebuah perusahaan yang produksinya nambah dan didasarkan oleh salesnya yang ikut naik juga. Jadi salesnya naik, produksinya nambah. Dalam hal ini, dalam perusahaan coal, kita bisa ngelihat bahwa salesnya nambah tapi produksinya turun. Akan jauh lebih baik yang pertama tadi, karena kalian dapat akselerasi dari harga yang cukup bagus, dan kedua dari harga dari kenaikan dari jumlah produksi tersebut. Untuk dalam coal industries, untuk saat ini gue ngerasa yang bisa mendapatkan hal tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang telah mengakuisisi tambang ataupun tambangnya sudah baru dibangun, baru dieksplorasi beberapa tahun terakhir dan akan running pada saat ini. Itu adalah sebuah sumber yang benar-benar bagus. Lagi-lagi, cek lagi forward PE-nya dan estimasikan berdasarkan dengan kenyataan saat ini. Yang ketiga adalah growth at reasonable pace. Ini adalah GARPS. Kalau misalkan orang ngomongnya growth at reasonable price, gue ngerasa gue ganti ke growth at reasonable pace atau sustain growth. Sustainability growth itu dari mana? Itu biasanya dilihat dari ROE. Kalau misalkan ROE-nya 30%, artinya perusahaan tersebut kurang lebih lah 30% pertumbuhannya tanpa adanya perubahan dari price, tanpa ada perubahan dari productions. Maksudnya production saya ikutan naik dengan salesnya. GPM maksud gue, GPM, OPM, operating profit margin, gross profit margin, ataupun perubahan model bisnis yang bisa merubah perusahaan tersebut. Artinya kalau misalkan dia menghasilkan ROE 30%, ya tahun depan mungkin bertumbuh 30%. Kalau misalkan mereka ada 30% itu ngeluarin dividen, let's say 10%, ya at least 27% lah tahun depan gitu. Ya kalau misalnya mau tahu hitung-hitungannya bisa kalian search sendiri apa hubungan ROE, dividen, dan pertumbuhan. Nah, yang keempat adalah EV versus CFO. Ini adalah sebuah indikator yang menurut gue pakai untuk perusahaan-perusahaan yang modelnya rugi, EV to CFO ataupun hanya EV to CFO. Kenapa perusahaan rugi gue pakai ini? Karena ya susah pakai PE earning ratio, nggak bisa. Tapi gue bisa mendapatkan sebuah convictions lagi di mana EV kalau misalkan perusahaan tersebut dengan tambahan hutangnya, dengan tambahan uangnya itu dibandingkan dengan CFO-nya, artinya itu bisa reflect terhadap PE rasionya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi
at least perusahaan ini kalau misalkan jalan akan menghasilkan earning, dan mudah-mudahan earning itu bisa dibagikan ke pemegang sahamnya walaupun belum untung. Kalaupun ditutup, semuanya berubah menjadi uang, istilahnya seperti itu. Perusahaan-perusahaan model seperti ini ada beberapa, dan gue ngerasa Petrosi waktu pertama kali gue waktu pertama kali gue beli zaman tahun 2017 itu merupakan salah satu menggunakan indikator EV CFO ini. Gak semuanya bisa, gak semuanya sama juga, let's say, maka banding-bandingkan lah ya gitu ya. Kelima adalah cash versus market, dan menurut gue ini adalah sebuah sebuah patokan sekarang. Kalau misalkan lo punya sebuah perusahaan yang lo bisa disinyalir bisa nggak tahu kepastiannya, apalagi dengan perusahaan coal ya, cari aja yang cashnya paling banyak. Atau kalau misalkan perusahaan di shipping company juga kebanyakan sih perusahaan cyclical lah, cari yang cashnya banyak, bandingkan dengan working capitalnya juga, sehingga kalian bisa tahu ada sebuah perusahaan. Dan menurut gue bisa sebut sekarang IPCC. Gue seneng banget dengan perusahaan IPCC ini. Problem dari earningnya itu adalah compensate by liabilities, short term liabilities. Jadi banyak banget perusahaan yang menggunakan jasa dari IPCC ini, ataupun IPCC ini dia menaruh uang sebagai uang muka, dan akhirnya dipergunakan oleh IPCC untuk kemampuan dia untuk beroperasi, dan sistemnya adalah kalau misalkan dipakai uang itu akan berkurang. Ini bagus, tapi yang jadi masalah uang tersebut sebenarnya bukan menjadi milik dia. Maka dari itu cash versus market selalu bandingkan dengan yang namanya working capital to market. Kalau working capital to marketnya hampir sama dengan cash to market, artinya bisa saya katakan bahwa uang kas tersebut benar-benar bisa dipegang oleh perusahaan tanpa harus takut dengan yang namanya operational production dan lain sebagainya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah forward yield. Ada beberapa perusahaan yang menurut gua bagus banget menggunakan yield tanpa harus hitung-hitungan, tutup mata dan jalan. Waktu itu gua adalah BJBR. BJBR menghasilkan 12%, waktu itu masih ada pajak 10%. Dan gua ngerasa kalau misalkan rata-rata dari industri perbankan ataupun yang lainnya menghasilkan 4% atau 2%, gue bisa mendapatkan keuntungan let's say nyaris 4 kali lipat dari investasi gue saat itu. Unfortunately dari cerita itu adalah gua kecepatan untuk keluar. Dan menurut gua apa yang dikatakan Warren Buffett dan Peter Lynch adalah selling something too quick itu akan menghancurkan yang namanya compounding ability to compound aset. Dan gua rasa akan banyak orang yang benar-benar kena di masalah ini. Oke, masuk lagi ke 7. Undeniably great mode of asset play. Ini sebenarnya rada-rada susah ya. Gue ngerasa asset play ini lebih banyak bisa dipakai dimanapun. Contoh kalau misalkan lo megang di perusahaan yang berbau proyekan, misalkan kayak kayak bangun rumah. Kalau misalkan bangun rumah itu kan based on project. Nah, lu bisa hitung nilai projectnya berapa. Dan ini digunakan oleh Monis Pabrai untuk menghitung beberapa project yang ada di investasinya dia. Jadi kalau misalkan project itu jalan dan lu bisa ngecek bahwa project itu jalan, lu bisa ngecek per project bisa menghasilkan berapa dan dalam jangka waktu berapa dia bisa menghasilkan beberapa. Dan kalau misalkan lu invest di project base seperti ini ya hitung-hitungannya sebenarnya rada-rada relatif fix ya menurut gua, kayak satu project net income-nya berapa kali aja dengan jumlah projectnya. Dan kalau misalnya lo investasi saat ini dengan semua hasil dari perusahaan, lo akan menghasilkan nilai berapa X times projects tersebut. Kalau misalkan kalian bisa tahu, ya tinggal masalah waktu aja untuk mendapatkan itu. Let's say kalau misalnya projectnya bisa menghasilkan 5 kali dari modal kalian saat ini, ya masalahnya adalah apakah 5 kali ini bisa dikompensate dalam waktu 5 tahun, atau misalnya 10 tahun, ataupun 20 tahun, ataupun 30 tahun. Yang perlu kalian ketahui, bagaimana cara mereka, seberapa cepat mereka mengkapitalisasikan project tersebut hingga menjadi sebuah uang. Nah,
Itu 7 hal yang sebenarnya, dan gue merasa kayaknya akan ada nambah lagi, karena gue berharap dengan adanya margin of safety yang gue milikin ini, gue bisa tidur dengan tenang dengan investasi yang gue milikin, dan gue merasa cukup nyaman dengan investasi gue saat ini, dan ini akan gue merasa terbantu dengan gue punya framework ini. So kalau misalkan kalian punya framework juga, tolong kasih tahu gue. Kalian bisa WhatsApp. Kalian bisa masuk ke Instagram gue @bayutabusala@gmail.com, atau lo bisa email juga di bayutabusala@gmail.com. Yang tadi itu di Instagram gue @bayutabusala. Kalau misalkan DM aja, gue senang banget dengan yang namanya sebuah percakapan, jadi kita bisa berinteraksi jauh lebih baik, dan gue merasa akan jauh lebih baik memberikan value kepada kalian kalau misalkan kita bisa berinteraksi. Anyway, ada satu lagi, gue masih membuka portofolio gue di stockpick.id. Kalau misalkan kalian mau lihat di Bayu Tabusala juga, cuma ada 3 portofolio gue, dan kalian bisa ngelihat bahwa sekarang dalam kondisi rugi, dan kalian bisa tahu kenapa gue akhirnya membangun framework ini. See you again next time, bye.